Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Daniel Putra dari dari jurusan Matematika angkatan 2024. Baik, kita pada kesempatan kali ini akan memulai dari tugas yang telah dikasih. Baik, kita mulai dari nomor satu. Sebentar. Soal satu. Buatlah program penampilan banyak bilangan prima dari direct Fibonacci dengan rekursif. Deskripsi soal. Pada program ini menggunakan dua main, yaitu main fungsi dengan function dan main utama. Pada main fungsi terdapat variabel prima dengan tipe data bool dan parameternya a dengan tipe data integer. Pada main fungsi menggunakan pernyataan kondisi if dan perulangan for untuk menentukan nilai apakah true atau false pada main utama. Terdapat variabel i, n, Fibonacci, n banyak jumlah dengan tipe data integer. Setelahnya gunakan perulangan for i untuk mencetak nilai dan pernyataan if untuk jumlahnya. Terakhir cetak banyak dan jumlah untuk melihat hasilnya. Baik, ini adalah pseudokodenya. Mulai dari bikin, var, i, n, Fibonacci n, banyak jumlah ini termasuk integer, jumlah nol sama nol, read n, Fibonacci nol, isi satu, Fibonacci satu, satu, for i, 2, tu kurang dari n, Fibonacci i min satu plus Fibonacci i min 2, i plus n, for 0 to n, 2 kurang dari n, Fibonacci i plus n for i 0 to n, 2 kurang dari n, begin if prima Fibonacci i, dan banyak plus jumlah ditambah Fibonacci i, right Fibonacci i plus n for right banyak jumlah n. Var a integer if a kurang dari sama dengan satu dan prima a false. For i 2 to i dikali i kurang dari sama dengan a, begin if a mod 2 sama dengan 0 dan prima a false, i plus and for prima a true. Baik, ini adalah program codingnya. Include IOStream, Nusion space std, bool prima integer a. If a kurang dari sama dengan satu, return false. For integer i sama dengan 2, i dikali i kurang dari sama dengan a, i plus. If a mod i sama dengan 0, return false. Return true. Integer min, integer n, banyak sama dengan 0, jumlah sama dengan 0. Cout, masukkan banyak deret, in n, integer Fibonacci n, Fibonacci 0 sama dengan 1, Fibonacci 1 sama dengan 1. For integer i sama dengan 2, i kurang dari n, i plus. Fibonacci i sama dengan Fibonacci i dikurang 1 plus Fibonacci i dikurang 2. Cout deret bilangan Fibonacci. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. Cout Fibonacci i, cout n line. Cout bilangan prima pada deret Fibonacci. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. If prima Fibonacci i banyak plus jumlah plus sama dengan Fibonacci. Cout Fibonacci i, cout n line, cout banyak bilangan prima, banyak n line. Cout jumlah bilangan prima, jumlah n line. Ini adalah flowchartnya. Ini main utama, ini main fungsi. Sedangkan kalau main utama start banyak sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, ke n, ke Fibonacci 0 sama dengan 1, ke Fibonacci 1 sama dengan 1. For i sama dengan 0 to n, kalau dia false, ke kanan, tapi kalau dia true ke bawah terlebih dahulu, Fibonacci i sama dengan 0, Fibonacci i kurang dari 1 plus Fibonacci i kurang dari 2, i kurang 2. Terus dia lanjut ke i plus dan kembali lagi ke for i sama dengan 0 tuh kurang dari n. Kalau dia false, for i sama dengan 0 tuh kurang dari n. Kalau dia true, Fibonacci i dan lanjut lagi ke i plus. Jika dia false, for i sama dengan 0 tuh kurang dari n, t prima Fibonacci i. Jika dia salah langsung ke i plus, tapi jika dia benar ke banyak plus, jumlah plus Fibonacci i plus. Baik, ini adalah main fungsinya mulai dari start n kurang dari 91. Kalau dia false keluar, tapi kalau dia true ke bawah terlebih dahulu false dan n. Jadi kalau falsenya for i sama dengan 2, to i dikali i kurang dari n, false true selesai. Kalau dia true
N mod 1 sama dengan 0, false, I plus plus, true, false, langsung selesai. Kalau dia false, masuk lagi ke for I sama dengan 2, to I kali I kurang dari N. Penjelasan coding. Include IOStream digunakan untuk memesan cout, in, and line. Using namespace std digunakan sebagai compiler dan juga tempat penyimpanan library. Buat main fungsinya itu function dengan variabel prima yang memiliki tipe data boolean dan parameternya A yang bertipe data integer. Ditulis prima A untuk memulai proses main fungsi gunakan kurung kerawal. Gunakan pernyataan if untuk prosesnya. If A kurang dari 91 maka prima A bernilai false. Lalu gunakan perulangan for I sama dengan 2, I dikali I kurang dari sama dengan A, I plus plus. Dan di dalam perulangan gunakan kondisi if A mod I sama dengan 0 dan jika memenuhi maka prima A bernilai false. Selanjutnya masukkan fungsi integer main fungsi sebagai fungsi utama program dan diikuti kurung kerawal untuk memulai program. Pertama-tama deklarasikan dahulu variabel I and Fibonacci I banyak jumlah dengan tipe data integer dan cetak kalimat pada layar untuk memasukkan nilai. Cout masukkan banyak deret dan input masukkannya in n. Buat nilai awal dari jumlah dan sum sama dengan 0. Tampilan program masukkan banyak deret. Buat nilai awal dari Fibonacci 0 dan Fibonacci 1 sama dengan 1. Gunakan perulangan for I sama dengan 2, I kurang dari N, I plus plus untuk mendapatkan proses Fibonacci. I Fibonacci I sama dengan Fibonacci I dikurang 1 plus Fibonacci I dikurang 2. Lalu I plus plus sampai nilai tidak memenuhi N. Gunakan perulangan for lagi untuk mencetak direct for. I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Jika nilai memenuhi maka cetak Fibonacci dan gunakan for lagi untuk mencetak bilangan prima. Pada direct tersebut for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Pada perulangan ini untuk menjumlahkan gunakan pernyataan if prima Fibonacci I, jika nilai tersebut memenuhi maka lakukan proses banyak bertambah. Satu dan jumlah sama dengan jumlah plus Fibonacci. Setelahnya cetak variabel Fibonacci I untuk melihat hasilnya cetak banyak dan jumlah agar nilai muncul pada layar. Program pertama berakhir. Ini ada tampilan codingnya. Baik, kita masuk ke soal kedua. Buatlah program bilangan yang habis dibagi 25 dengan menggunakan tipe data yang char. Program ini dibuat untuk mengecek apakah sebuah bilangan yang dimasukkan oleh habis dibagi 25 atau tidak. Bilangan dimasukkan dengan bentuk string char array bukan angka langsung, sehingga program bisa menangani bilangan yang sangat besar tanpa perlu mengubah tipe integer. Program memanfaatkan fungsi strlen untuk menghitung panjang string, lalu memeriksa dua digit terakhir dari input. Sebuah bilangan dikatakan habis dibagi 25 jika dua digit terakhir cocok dengan salah satu dari kombinasi tersebut. Maka program menyatakan bahwa bilangan tersebut habis dibagi 25. Program menggunakan fungsi bool di habis dibagi 25 cara angka untuk melakukan pengecekan dan menampilkan hasilnya di layar. Baik, ini adalah pseudo kodenya. Begin var bool habis dibagi 25 char A, char B, char n integer n strlen angka if n kurang dari 2 return false. Char A angka n min 2, char B angka n min 1 return A 0 dan B 0. A 2 dan B 5. A 5 dan B 0. A 7 dan B 5. N. var input char, write masukkan angka, read input, if habis dibagi 25, input write habis dibagi 25, else write tidak habis dibagi 25. N. Program codingnya include IOStream, include JString, mention space std, bool habis dibagi 25, char angka. Integer n sama dengan str angka, if n kurang dari 2, return false. Char A sama dengan angka n min 2, char B sama dengan angka n kurang 1. Return A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. A sama dengan 5 dan B sama dengan 0. A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Integer main, char input 100. Cout masukkan angka, in input, if habis dibagi 25, input. Cout input habis dibagi 25.
else cout input tidak habis dibagi 25, return 0. Ini adalah flowchartnya, mulai integer n sama dengan strlen angka n min 2. Jika dia true, ke char a sama dengan angka n min 2, char b sama dengan angka n min 1, dan selesai. Ini adalah fungsi main, mulai char input 100, input habis dibagi 4, tidak habis dibagi 25, habis dibagi 25, selesai. Penjelasan coding, buat main function dengan variabel habis dibagi 25 bertipe data bool. Bentar. A dan B bertipe data char dan n bertipe data integer. Gunakan pernyataan if n kurang dari 2 untuk menjalankan proses dan sebagai tempat pengecekan 2 digit terakhir dan d sebagai 1 digit terakhir untuk pengecekan apakah bilangan yang akan diinput akan habis dibagi 25. Kemudian kita masuk ke return untuk sebagai lokasi jika 2 atau 1 digit terakhir pada bilangan itu adalah 0, 2, 5, 7. Maka menjalankan proses untuk mencari apakah bilangan itu habis dibagi 25. Selanjutnya kita masuk ke fungsi integer main sebagai fungsi utama program dan diikuti kurung kurawal untuk memulai program. Pertama kita deklarasikan variabel char dengan array 100, kemudian kita cetak input. Selanjutnya kita masuk ke penataan kondisi if habis dibagi 25 input. Jika kondisi memenuhi maka kita cetak habis dibagi 25. Jika tidak maka kita cetak tidak habis dibagi 25. Lalu akhiri program. Ini adalah programnya jika dia habis dibagi 25 dan jika dia tidak habis dibagi 25. Baik, lanjut ke soal ketiga. Buatlah program yang bilangannya habis dibagi 4. Program ini dibuat untuk mengecek apakah sebuah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna habis dibagi 4 atau tidak. Bilangan dimasukkan dalam bentuk string, char, array. Lalu kita menggunakan integer a untuk mencari 2 digit terakhir apakah habis dibagi 4 atau tidak. Program memanfaatkan fungsi strlen untuk menghitung panjang string, lalu memeriksa 2 digit terakhir dari input dengan mengalihkan dengan 10. Sebuah bilangan dikatakan habis dibagi 4 jika 2 digit terakhir cocok dengan salah satu dari kombinasi tersebut. Maka program menyatakan bahwa bilangan tersebut habis dibagi 4. Program menggunakan fungsi bool habis dibagi 4 char angka untuk melakukan pengecekan dan menampilkan hasilnya di layar. Ini adalah pseudokodenya. Bikin var bool habis dibagi 25 char angka char a n integer n strlen angka sebentar n strlen angka if n sama dengan 0 return false integer a angka n min 1 kurang dari 0 if n lebih dari 1 integer a angka n min 2 kurang dari 0 dikali 10 return a dan 3 sama dengan 0 n. For input char write masukkan angka read input if habis dibagi 4 input write habis dibagi 4 else write tidak habis dibagi 4 n. Ini adalah program codingnya. Include iostream, include string, using line space std, bool habis dibagi 4 cara angka, integer n sama dengan strlen angka, if n sama dengan 0 return false, integer a sama dengan angka n min 1 kurang 0, if n lebih dari 1, a plus sama dengan angka 1 dikurang 2 min 0 kali 10, return a dan 3 sama dengan 0, integer min, char input 100, cout masukkan angka, in input, if habis dibagi 4 input cout input habis dibagi 4 n line else cout input tidak habis dibagi 4 n line. Ini adalah flowchartnya. Pertama flowchart functionnya. Mulai integer n sama dengan str angka n sama dengan 0 n lebih dari 1 dan 3 sama dengan 0. Terus dia true integer a sama dengan angka n min 1 kurang dari 0 selesai. A plus sama dengan angka 1 min 2 kurang 0 kali 10 selesai. Dalam fungsi mainnya mulai char input 100 input habis dibagi 4 in tidak habis dibagi 4 habis dibagi 4 selesai. Penjelasan coding. Buat main function dengan variabel habis dibagi 25 bertipe data bool. Katanya salah ketik habis dibagi 4 bertipe data bool
Data char dan n bertipe data integer, gunakan pernyataan if n sama dengan 0,2 untuk menjelaskan proses dan A sebagai tempat pengecekan dua digit terakhir. Dan if n lebih dari satu serta A sebagai satu digit terakhir untuk pengecekan apakah bilangan yang akan diinput akan habis dibagi 4. Kemudian kita masuk ke return A dan 3 sama dengan 0 untuk sebagai pengecekan apakah bilangan habis dibagi 4 dengan sisa 0. Kemudian kita masuk ke fungsi integer main sebagai fungsi utama program dan ikuti kurung perawal untuk memulai program. Pertama kita deklarasikan variabel char dengan array 100, kemudian kita cetak input. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan kondisi if habis dibagi 4 input. Jika kondisi memenuhi maka kita cetak habis dibagi 4. Jika tidak maka kita cetak tidak habis dibagi 4. Sama seperti yang 25 tadi. Nggak habis dibagi 4, ini tidak habis dibagi 4. Kita masuk ke soal keempat. Program menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci. Baik, deskripsi program. Program ini menghitung jumlah prima dalam variabel Fibonacci dari elemen ke 0 sampai ke n. Program menggunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci dan mengecek apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima langsung di dalam program tanpa menggunakan fungsi khusus untuk cek prima. Baik, ini adalah video kodenya. Begin for Fibonacci n x termasuk dalam integer, primanya boolean. If n kurang dari sama dengan 1, return n, return Fibonacci n 1 plus Fibonacci n min 2. If x kurang dari 2, return false for integer i sama dengan 2, i dikali i kurang dari sama dengan x, i plus plus. If x mod i sama dengan 0, return false, return true. And for hitung prima n i Fibonacci termasuk dalam integer, prima boolean. Sama seperti tadi, if n kurang dari 0, return 0. If integer Fibonacci, Fibonacci n bool prima, true. If Fibonacci kurang dari 2, prima, false. For integer i sama dengan 2, i dikali i kurang dari sama dengan Fibonacci i plus plus. If Fibonacci mod i sama dengan 0, prima, false, break n. For n integer right n read jumlah bilangan prima dalam deret Fibonacci sampai ke terus n. Sebentar. Baik, ini adalah program coding. Hashtag include IOStream. Resonance space std. Integer Fibonacci integer n. If n kurang dari 91, return n. Return Fibonacci n min 1 plus Fibonacci n min 2. Bool prima integer x. If x kurang dari 2, return false. For integer i sama dengan 2. I dikali i kurang dari sama dengan x. I plus plus. If x mod i sama dengan 0, return false, return true. Integer itu integer hitung prima integer n. If n kurang dari 0, return 0. Integer Fibonacci sama dengan Fibonacci n, bool prima sama dengan true. If Fibonacci kurang 2, prima sama dengan false. For integer i sama dengan 2, i dikali i kurang dari sama dengan Fibonacci i plus plus. If Fibonacci mod i sama dengan 0, prima sama dengan false. Return hitung prima n min 1 plus prima 1. Integer main, integer n, in n, out. Jumlah bilangan prima dalam deret Fibonacci sampai ke n adalah hitung prima n line. Penjelasan coding. Buat main fungsi dengan variabel Fibonacci bertipe data integer, kemudian masuk ke fungsi if n kurang dari 91, return n, return Fibonacci n min 1 plus Fibonacci n min 2. Jika memenuhi maka jalankan program. Selanjutnya deklarasikan prima bertipe boolean dan x bertipe data integer. Lalu masuk ke fungsi if x kurang dari 2. Jika memenuhi maka lanjut ke fungsi for integer i sama dengan 2, i dikali i kurang dari sama dengan x, i plus plus. Kita cek apakah inisiasi pada pernyataan perulangan memenuhi kondisinya. Jika iya, maka kita jalankan if x mod i sama dengan 0, return false. Kemudian kita cek kembali apakah memenuhi. Jika memenuhi, maka selanjutnya kita akan masuk ke proses penghitung banyak beli prima dengan mendeklarasikan variabel hitung prima
dan n bertipe data integer. Masuk ke pernyataan if n kurang dari 0, lalu kita cek apakah if memenuhi kondisi. Jika iya, kita jalankan proses return 0. Selanjutnya kita deklarasikan Fibonacci dengan tipe data integer. Kita masuk pernyataan bold prima. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi if Fibonacci kurang 2, prima sama dengan false. Kita cek jika memenuhi, maka masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke pernyataan perulangan for integer i sama dengan 2, i dikali i kurang dari sama dengan Fibonacci i plus plus. Kita cek apakah inisiasi dari pernyataan for memenuhi kondisi. Memenuhi kondisi, jika memenuhi maka kita jalankan fungsi if Fibonacci mod i sama dengan 0. Selanjutnya kita cek apakah memenuhi kondisi. Jika iya, maka kita jalankan prima sama dengan false. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main. Kita rasakan n berarti dengan tipe data integer, lalu kita input n dan kita cetak banyak jumlah bilangan prima. Program selesai. Ini adalah hasil programnya. Ini adalah flowchartnya. Dari mulai n kurang 91, n Fibonacci n min 1 plus Fibonacci n min 2, x kurang dari 2, false, i sama dengan 2, to i dikali i kurang dari sama dengan x, ke x mod i sama dengan 0, jika false turun ke bawah, jika true keluar ke n, dan jika false dia balik, jika true dia keluar. N kurang dari 0, 0, Fibonacci 5 sama dengan true, Fibonacci kurang 2, Fibonacci sama dengan false, prima sama dengan false, false, i sama dengan 2, tuh i dikali i kurang dari sama dengan x. Terus dia lanjut ke x mod i sama dengan 0, false, selesai. Ke i plus plus, hitung prima n min 1, prima 1. Fungsi main, star n, hitung prima n, n lain. Soal kelima, buat program untuk mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Deskripsi program. Program ini dibuat untuk menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Untuk FPB kita menjalankan proses if B sama dengan 0, kemudian kita jalankan FPB B A mod B. Sedangkan untuk KPK kita akan menjalankan rumus A dikali B per FPB A, B. Dari kedua rumus ini maka kita dapat menghasilkan FPB dan KPK dari dua bilangan. Presiden kodenya begin var FPB A B KPK termasuk dalam integer. Begin if B sama dengan 0, return A, return FPB B A mod B, and return A dikali B per FPB A, B, n. For FPB KPK X Y termasuk dalam integer. Read masukkan dua bilangan, write X, write Y. FPB FPB X, Y, KPK KPK X, Y. Read FPB dari, read KPK dari n. Ini adalah program codingnya. Include your stream, std include your stream, using space std, integer fpb, integer a, integer b, if b sama dengan 0, return a, return fpb b, a mod b, integer kpk, integer a, integer b, return a mod b, hitung fpb. Integer main, integer x, y, cout masukkan dua bilangan, in x, y, integer fpb sama dengan fpb x, y, integer kpk sama dengan kpk x, y. Cout fpb dari x dan y adalah fpb n line. Cout kpk dari x dan y adalah kpk n line. Alasan coding, buat main fungsinya dengan variabel fpb kpk a, b dengan tipe data integer. Gunakan pernyataan if b sama dengan 0, jika kondisi memenuhi maka jalankan return dan kemudian return fpb b, a mod b. Selanjutnya, untuk mencari KPK kita akan menjalankan return a dikali b per hitung fpb a, b. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi integer main dengan mendeklarasikan XY, KPK, FPB dengan bertipe data integer. Kemudian kita cetak kedua bilangan, kita input variabel X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke FPB, XY, dan KPK plus KPK XY. Lalu kita cetak KPK dan FPB, program selesai. Ini adalah hasil program. Ini adalah flowchartnya fungsi FPB dan KPK. Start B sama dengan 0, A, FPB, B, A, A mod B, A dikali B per hitung FPB, A, B, n lain.
fungsi main start XY, FVB sama dengan KPK X, Y, KPK sama dengan KPK X, Y, FVB sama, KPK. Ya sebentar, sepertinya ini. Ya, ya, sama dapat. Baik, soal ke-6. Buat program mencari nilai FVB secara rekursif. Program ini dibuat untuk mencari faktor persekutuan terbesar FVB dari dua bilangan bulat menggunakan fungsi rekursif. FVB adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut tanpa sisa. Program menggunakan algoritma Euclidean, yaitu metode yang efisien untuk menghitung FVB yang memanfaatkan operasi modulo. Proses ini digunakan secara rekursif sampai nilai sisa pembagian menjadi. Ini adalah video kodenya. Bikin var fpb a, b termasuk dalam integer. Bikin if b sama dengan 0, return a, return fpb b, a mod b, and var fpb x, y integer termasuk dalam integer. Read masukkan dua bilangan, write x, write y, fpb, fpb x, y, read fpb dari n. Program codingnya using namespace std, integer fpb, integer a, integer b, if b sama dengan 0, return a, else return fpb b, A mod B integer main integer x y, cout masukkan dua bilangan in x y, cout fvb dari x dan y adalah fvb x y and line return 0. Penjelasan coding. Buat main fungsinya dengan variabel fvb kpk a b dengan bertipe data integer. Gunakan pernyataan if b sama dengan 0 jika kondisi memenuhi maka jalankan return a dan kemudian return fvb b, a mod b. Selanjutnya kita masuk ke fungsi integer main dengan mendeklarasikan XY, KPK, FPB dengan bertipe data integer. Kemudian kita cetak dua bilangan, kemudian kita input variabel X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke FPB sama dengan FPB X, Y dan KPK plus KPK X, Y. Lalu kita cetak KPK dan FPB program selesai. Ini adalah hasil programnya. Ini adalah flowchartnya. Fungsi FPB start B sama dengan 0, true A jika false, FPB B, A mod B, dan lain. Fungsi minus start X, Y, FPB X, Y ke 0, selesai. Soal ke-7, program menghitung banyaknya data tertinggi dan terendah dari suatu deret data. Program ini digunakan untuk mencari banyaknya nilai tertinggi dan terendah dari deret data. Program ini menggunakan proses penataan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Dan juga merupakan penataan kondisi if i sama dengan 0, if angka lebih dari max. If angka kurang min, program ini juga menggunakan variabel n, angka max, min, jum max sama dengan 0, jum min sama dengan 0 dengan bertipe data integer. Baik, ini adalah video kodenya. For n, i angka max min jumlah max sama dengan 0, jumlah min sama dengan 0 masuk dalam data integer. Read masukkan jumlah data, write n, for i to n, dan write angka i plus plus, if i sama dengan 0, max min angka jum min sama dengan 1, else if angka lebih dari max, max angka max 1, else if angka sama dengan max, jumlah max plus plus, if angka kurang dari min, min angka jum min 1, else if angka sama dengan 1, jum plus plus, rate nilai tertinggi, rate nilai terendah. Baik, program codingnya integer main, integer n, i angka max min jum max sama dengan 0, jum min sama dengan 0. Cout masukkan jumlah data, in for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. In angka, if i sama dengan 0, max sama dengan min sama dengan angka. Jum max sama dengan jum min sama dengan 1, else if angka kurang dari max, max sama dengan angka. Jum max sama dengan 1, else if angka sama dengan max. Jum max plus plus, if angka kurang dari min, min sama dengan angka. Jum min sama dengan 1, else if angka sama dengan min. Jum min plus plus, out nilai tertinggi, max, jum max kali out nilai terendah, min, jum min kali. Penjelasan coding. Deklarasikan variabel n, i angka max, min, jum max sama dengan 0, jum min sama dengan 0 bertipe data integer, cetak jumlah data, lalu input angka. Masuk ke pernyataan perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 0, kondisi i kurang dari n, dan perubahan i plus plus. Kemudian kita check up jika memenuhi, maka selanjutnya kita masuk pernyataan if i sama dengan 0,
Jika memenuhi, maka kita lakukan proses max sama dengan min. Angka dan jumax sama dengan jumin sama dengan satu. Kemudian kita masuk ke pernyataan if angka lebih dari max, lalu kita cek apakah kondisi memenuhi. Jika iya, maka kita lakukan proses max sama dengan angka dan jum max sama dengan satu. Namun jika pernyataan tidak memenuhi, maka kita masuk ke pernyataan else if angka sama dengan max, lalu kita cek apakah memenuhi. Jika iya, maka kita jalankan proses jum max. Selanjutnya kita masuk pernyataan kondisi if angka dikurang min, lalu kita cek apakah memenuhi. Cek apakah rapikan terlebih dahulu. Memenuhi. Jika iya, maka kita lakukan proses min sama dengan angka dan jumin sama dengan satu. Namun jika pernyataan tidak terpenuhi, maka kita masuk pernyataan else if angka sama dengan min. Lalu kita cek apakah pernyataan memenuhi kondisi. Jika iya, maka kita jalankan proses jumin plus plus. Lalu kita keluar dari persamaan if. Selanjutnya kita cetak nilai tertinggi dan nilai terendah. Program selesai. Ini adalah hasil programnya. Ini adalah flowchartnya. Angka. Baik, soal ke-8. Program buat segitiga dengan mencetak tinggi segitiga sesuai dengan karakter A sampai Z yang diinputkan. Contoh input A, contoh 1 input A, output A. Contoh 2 input B, output B. Contoh 3 input E, output A, B, B, C, C, D, D, dan sampai ke E. Deskripsi programnya, program ini dibuat untuk mencetak bentuk segitiga sesuai dengan huruf abjad yang dimana pada program ini menggunakan variabel I, J, tinggi K bertipe data integer dan variabel A huruf dengan tipe data char. Program ini menggunakan proses perotaan bilangan for I sama dengan 0, I kurang dari tinggi I plus plus, for K sama dengan 0, K kurang dari tinggi min I min 1, K plus plus. For J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus dalam proses program agar dapat menentukan bentuk segitiga yang kita inginkan. Ini ada situ kodenya. Begin var I, J tinggi, K termasuk dalam integer, A huruf termasuk dalam char. Read masukkan huruf A sampai Z, write huruf tinggi huruf min A plus 1, if for I to N, dan for K to N min I min 1, dan read K plus plus I plus plus for J to I, read J plus plus. Read and line. Selesai. Ini adalah program codingannya. Include your stream using namespace std, integer main, integer I, J tinggi K, char A huruf, cout masukkan huruf A min Z, in huruf tinggi sama dengan huruf min A plus 1, for I sama dengan I, kurang dari tinggi I plus plus, for K sama dengan 0, K dikurang tinggi sama dengan I min 1, K plus plus, cout. For J sama dengan 0, J kurang dari I, J plus plus, cout char A plus I. If J kurang dari I, cout and line. Penjelasan coding deklarasikan dalam memori variabel I, J tinggi, K bertipe data integer, dan variabel A huruf bertipe data char. Cetak masukkan huruf, input huruf, selesai. Selanjutnya masuk ke proses tinggi sama dengan huruf min A plus 1. Masuk ke pernyataan perulangan for inisialisasi I sama dengan 0. Kondisi I kurang dari tinggi, perubahan I plus plus, maka kita cek apakah inisialisasi memenuhi kondisi. Jika iya, maka masuk ke perulangan for dengan inisialisasi K sama dengan 0, kondisi K tinggi min I min 1, perubahan K plus plus. Cek apakah inisialisasi K memenuhi kondisi K. Jika iya, maka cetak. Jika tidak, keluar dari perulangan. Kemudian masuk ke penataan perulangan for. Selanjutnya dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang dari sama dengan I, perubahan J plus plus. Cek apakah inisialisasi dari J memenuhi dari kondisi J. Jika iya, maka cetak char A plus I. Kemudian masuk ke penataan kondisi if J kurang dari I, maka cetak. Kemudian keluar dari penilaian if dan for apabila kondisi sudah tidak terpenuhi, lalu cetak and line. Program selesai. Ini adalah hasil programnya. Flowchartnya mulai I, J, K tinggi integer, char huruf A tinggi sama dengan huruf min A plus 1, I itu tinggi, K itu tinggi, min I min 1, K plus plus, I plus plus, J itu I,
Y kurang dari I, n-line selesai, char A plus I, J plus plus, dia masuk kembali ke J to I. Baik, soal ke-9. Dapatkan program untuk menentukan tahun kehabisan atau bukan. Program ini dibuat untuk menentukan dari tahun yang akan kita masukkan termasuk tahun kehabisan atau bukan. Program ini menggunakan function yang dimana variabel tahun sebagai integer. Dan kehabisan bertipe data boolean. Untuk menjalankan programnya kita menggunakan if kehabisan tahun untuk menentukan tahun kehabisan atau bukan juga menggunakan proses return. Tahun mod 4 sama dengan 0 dan tahun mod 100 tidak sama dengan 0. Tahun mod 400 sama dengan 0. Ini adalah pseudokodenya. Begin kabisat boolean tahun integer return tahun mod 4 sama dengan 0 dan tahun mod 100 tidak sama dengan 0. Tahun mod atau tahun mod 400 sama dengan 0. And var tahun integer read tahun write t tahun if kabinet tahun dan read adalah tahun kabisat else then read bukan tahun kabisat and line. Ini adalah flowchart function ya. Ini adalah flowchart fungsi mainnya. Baik, ini adalah program codingnya. Hashtag include your field mention status std bol adalah kabisat integer tahun return tahun mod 4 sama dengan 0 dan tahun mod 100 tidak sama dengan 0 atau tahun mod 400 sama dengan 0. Integer main integer tahun cout masukkan tahun in tahun. If adalah kabisat tahun, cout tahun adalah tahun kabisat line else. Cout tahun bukan tahun kabisat line. Penjelasan coding. Buat main functionnya dengan variabel kabisat bertipe data integer dan tahun bertipe data integer. Kemudian kita jalankan proses return tahun mod 4 sama dengan 0 dan dan tahun tahun mod 100 tidak sama dengan 0 atau tahun mod 400 sama dengan 0 untuk menentukan apakah itu nantinya termasuk di tahun kabisat atau bukan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main dengan variabel tahun dengan tipe data integer. Kemudian kita cek masukkan tahun lalu kita input masukkan permintaan if kabisat tahun. Kita cek apakah memenuhi. Jika memenuhi kondisi maka kita nyalakan cetak adalah tahun kabisat. Namun jika pernyataan tidak memenuhi kondisi maka kita cetak bukan tahun kabisat. Bentar, gitu. Oke. Ini adalah hasil programnya. Baik, soal ke-10. Menghitung jumlah deret 11, 12, 33, 44, NN tergantung banyak bilangan yang dimasukkan dan seterusnya menggunakan rekursif. Deskripsi program ini menggunakan fungsi rekursif untuk menentukan jumlah dari suatu banyak deret. Proses dijalankan adalah if n sama dengan 1, kemudian return 11. Kemudian return 11 jika terpenuhi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka kita akan return 11 n plus jumlah deret n-1. Baru kita nantinya akan mendapatkan hasilnya dari jumlah suatu banyak deret. Ini adalah pseudokodenya begin var jumlah deret n integer if n sama dengan 1 dan return 11. Else then return 11 n sama dengan jumlah deret n-1 n var n hasil integer read masukkan banyak bilangan deret write n hasil jumlah deret n read jumlah deret n. Ini adalah program codingannya. Hashtag include your stream space std integer n integer jumlah deret integer n if n sama dengan 1 return 11 else return 11 dikali n plus jumlah deret n-1 integer n integer main integer n hasil cout masukkan banyak bilangan dalam deret in n hasil sama dengan jumlah deret n cout jumlah deret hasil n line. Ini adalah flowchartnya yang function, ini adalah flowchartnya yang fungsi main. Baik, penjelasan codingnya. Buat main function dengan variabel jumlah deret n bertipe data integer masuk ke pernyataan if n sama dengan 1. Lalu kita cek apakah memenuhi kondisi. Jika iya, maka kita jalankan proses return 11. Namun jika tidak memenuhi, maka kita jalankan proses return 11 n plus jumlah deret n-1. Kemudian kita masuk ke fungsi main dengan variabel n hasil bertipe data integer. Kita cek, masukkan banyak bilangan deret, lalu kita input n. Kita jalankan proses hasil sama dengan jumlah deret n, kemudian kita cetak jumlah deret. Program selesai. Baik, ini adalah hasil programnya. Lanjut ke soal 11.
Buat program tentang perkalian matriks dan matriks transpose. Program ini dibuat untuk menentukan hasil perkalian matriks dan transposnya. Program ini menggunakan perulangan dan juga menggunakan array sebagai tempat untuk matriks. Ini adalah fitur kodenya. Bikin var A 10, 10, B 10, 10, C 10, 10, dan T juga 10, 10, M, N, P, J, K, I, termasuk dalam tipe data integer. Read masukkan ukuran matriks, write M, write N, read masukkan ukuran matriks B, write P, read elemen matriks A for I to M, dan for J to N, dan write A, I, J, J++, I++, read elemen matriks B, for I to N, then for J to P, then write B, I, J, J++, I++ for I to M, then write for J to P, then write C, I, J, J++. For K to N, then C, I, J plus sama dengan A, I, K dikali B, K, J. K++, I++. For I to M, then for J to N, then T, J, I, A, I, J, J++, I++. Read hasil A dikali B for I to M, then for J to P. Then write CIJ, write inline, J++, I++, write transpose, for I to N, then for J to M, write TIJ, selesai. Ini adalah program matriksnya, program codingannya. Include your string, function, and space std, integer main, integer A 910, 10 B 10 10, C 10 10, T 10 10, integer M, N, P, J, K, I. Cout ukuran matriks A baris kolom Cin Mn. Cout ukuran matriks B baris kolom N, X, Cin P. Cout elemen matriks A for I sama dengan 0, I kurang dari M, I++. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J++, Cin A, I, J. Cout elemen matriks B for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. For J sama dengan 0, J kurang dari P, J++. Cin B, I, J. For I sama dengan 0, I kurang dari M, I++. For J sama dengan 0, J kurang dari P, J++. C, IJ sama dengan 0, for K sama dengan 0, K kurang dari N, K++. C, IJ plus sama dengan AIK, B, KJ. For I sama dengan 0, I kurang dari M, I++. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J++. TJI sama dengan AIJ, Cout hasil AX, B. For I sama dengan 0, I dikurang dari M, I++. For J sama dengan 0, J kurang P, J++. Cout CIJ, Cout inline, Cout transpose A. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. For J sama dengan 0, J kurang dari M, J++. Cout TIJ, Cout inline. Penulisan coding, deklarasikan dan simpan memori variabel A10, B10, A1010, B1010, C1010, T1010. MN, P, JK, I bertipe data integer. Masukkan ukuran 1010, salah. Masukkan variabel A1010, B1010, C. Masukkan ukuran matriks A lalu input MN. Masukkan ukuran matriks B lalu input P. Masukkan elemen matriks A lalu kita masuk ke penataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari M perubahan I++. Lalu kita cek apakah kondisi memenuhi. Jika iya, maka masuk ke penataan perulangan for dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang dari N perubahan J++. Lalu kita cek apakah memenuhi kondisi. Jika iya, maka kita input A, I, J, dan N keluar dari perulangan for I dan J. Selanjutnya kita masukkan elemen matriks B, lalu kita masuk ke penataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari N, perubahan I++. Cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke penataan perulangan for dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang P, perubahan J, I++. Cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka kita input B, I, J, dan keluar dari perulangan J dan I. Masuk penataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari M, perubahan I++. Cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke penataan perulangan for dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang P, perubahan J++. Cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke pertanyaan perulangan for dengan inisialisasi K sama dengan 0, kondisi K kurang dari M, perubahan K++, cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka kita jalankan proses CIJ plus sama dengan AIK dikali BKJ dan keluar dari perulangan.
Masuk ke pernyataan for dengan instalasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari M perubahan I plus plus cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke pernyataan perolongan for dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang P perubahan J plus plus cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka kita jalankan proses TJI sama dengan AIJ. Kemudian kita cetak hasil A dikali B dan keluar dari perulangan. Masuk ke pernyataan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari M perubahan I plus plus cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke pernyataan perulangan for dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang P perubahan J plus plus cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka kita cetak CIJ dan keluar dari perulangan. Masukkan transpose A. Masuk ke pernyataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari N perubahan I plus plus cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke pernyataan perulangan for dengan inisialisasi J sama dengan 0, kondisi J kurang M perubahan J plus plus cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka cetak TIJ dan keluar dari perulangan. Program selesai. Ini adalah hasil program. Ini adalah flowchart. Baik. Baik, soal yang terakhir atau soal ke-12, buat program beli telur hanya dengan berat maksimal saja. Program ini dibuat untuk menentukan telur yang ingin kita beli dengan syarat kita hanya membeli telur dengan berat maksimal saja atau yang paling besar. Program ini menggunakan variabel telur berat maksimal, maksimal telur, jumlah berat maksimal I, hasil batas berat, dan tipe data integer. Program ini kita proses menggunakan penataan perulangan dan penataan kondisi if serta menggunakan function. Begin. Var telur berat maksimal integer telur, jumlah berat max berat terbesar, zona 0 I termasuk dalam tipe data integer, for I to n, dan if telur I kurang dari sama dengan berat max dan telur I besar dari berat terbesar sama dengan telur I plus plus n, return berat terbesar n. Var jumlah batas berat telur, jumlah I hasil integer, read masukkan jumlah telur. Read jumlah, read masukkan berat masing-masing telur. For I to n dan read telur ke read telur I plus plus n, read masukkan batas berat maksimal, read batas berat. Hasil telur, telur berat maksimal, telur jumlah batas berat. Read telur dengan berat maksimal yang bisa dibeli. N. Ini adalah program codingannya. Hashtag include Eostream 99 std integer telur berat maksimal, integer telur, integer jumlah, integer berat max, integer berat terbesar sama dengan 0. For integer I sama dengan 0, I kurang dari jumlah I plus plus. If telur I kurang dari sama dengan berat max dan telur I besar dari berat terbesar sama dengan telur I. Return berat terbesar. Integer sama integer main, integer jumlah, batas berat, jumlah I hasil, si out masukkan jumlah telur, si in jumlah, si out masukkan berat masing-masing telur. For I sama dengan 0, I kurang dari jumlah I plus plus, si out telur ke I plus 1, si in telur, si out masukkan batas berat maksimal, si in batas berat, hasil telur berat maksimal, telur jumlah batas berat, si out telur dengan berat maksimal yang bisa dibeli hasil kilo and lain. Penjelasan coding buat main fungsinya itu function dengan variabel telur berat maksimal, telur, integer jumlah, integer berat max, dan berat terbesar bertipe data integer. Masuk ke pernyataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari jumlah, perubahan I plus plus. Lalu cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka masuk ke pernyataan if telur I kurang dari sama dengan berat max dan telur I besar dari berat terbesar. Cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka kita jalankan proses berat terbesar sama dengan telur I, lalu keluar dari perulangan, kita proses return berat terbesar, masuk ke fungsi main dengan variabel jumlah, batas berat, jumlah, telur jumlah, I hasil dengan tipe data integer. Masuk jumlah telur, kemudian kita input jumlah. Masuk berat masing-masing telur, masuk ke pernyataan perulangan for, dengan ini inisialisasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari jumlah, perubahan I plus plus, lalu kita cek apakah kondisi terpenuhi. Jika iya, maka kita masuk ke telur, telur masukkan telur ke dan input telur. Kemudian kita masukkan batas berat maksimal lalu input batas berat, masuk ke proses hasil sama dengan telur. Hasil sama dengan telur berat maksimal. Telur jumlah batas berat selanjutnya kita masukkan jumlah dengan berat maksimal yang dibeli, program selesai. Ini adalah hasil programnya. Dan ini adalah flowchart functionnya. Mulai berat terbesar sama dengan I itu jumlah I plus plus, telur I kurang dari 9 berat max, dan telur I lebih besar dari berat terbesar. Jika dia false, langsung selesai. Jika dia benar, balik lagi ke jumlah dan turun ke bawah.
Jika dia benar, berat terbesar sama dengan telur dan selesai. Jika dia salah, berat terbesar, selesai. Ini fungsi mana? Mulai jumlah masukkan berat telur, I itu jumlah telur, I plus plus, ke bata berat, hasil sama dengan telur berat maksimal, telur jumlah, batas berat, hasil selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.